Om Swastiastu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman semuanya yang sudah bersedia memberikan tempat penayangan video dan menonton video kami. Saya Dewa Ida Masmara Nusantara nomor absen 4 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas materi seputaran induksi Faraday. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama Kadek Rina Chelsea Putri nomor absen 23 yang akan membawakan materi A yaitu GGL induksi dan dilanjutkan oleh saya sendiri yang akan melanjutkan materi GGL induksi pada lokawat. Materi selanjutnya yaitu induktansi yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Komang Mahendra Oki Sastrawan nomor absen 12. Dan materi terakhir yaitu aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi yang dibawakan oleh Putu Sandi Mahayana absen 16. Selamat menyaksikan. Hukum Faraday. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan min jumlah lilitan dikali dengan turunan fluks magnet terhadap waktu. Nah, jika perubahan fluks magnetnya konstanta terhadap waktu, maka dapat dirumuskan dengan GGL induksi sama dengan min jumlah lilitan dikali perubahan fluks magnet dibagi dengan selang waktu. Nah, jadi ini merupakan percobaan dari hukum Faraday. Hukum Lenz. Pada hukum Lenz, arus induksi yang timbul dalam komponen menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Pada gambar di samping merupakan percobaan komponen masuk dan percobaan komponen keluar. Om Swastiastu. Yang ketiga ada GGL induksi pada lokawat. GGL induksi dapat disebabkan oleh adanya perubahan luasan bidang kumparan. Besar GGL induksinya dihitung dengan penurunan persamaan hukum Faraday sebelumnya, sehingga dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. Dengan keterangan epsilon sama dengan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dengan satuan volt, B itu induksi magnet dengan satuan Weber per meter kuadrat, L itu panjang penghantar dengan satuan meter, dan V itu kecepatan gerak penghantar dengan satuan meter per sekon. Dan yang terakhir theta itu sudut antara B dan V. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi induktansi. Jadi sebelumnya induktansi itu terbagi dari dua bagian, yaitu induktansi diri dan yang kedua itu adalah induktansi silang atau timbal balik. Jadi yang pertama induktansi diri yaitu GGL induksi yang disebabkan oleh dirinya sendiri, ini disebut induktasi diri. Perubahan fluks magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. Jadi induktansi diri dirumuskan sebagai berikut. Adapun keterangan dari rumus-rumus induktansi diri yaitu L yaitu induksi diri, besarannya H, yang kedua yaitu delta L per delta T, perubahan kuat arus tiap satu satuan waktu, N yaitu jumlah lilitan, mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa yaitu 4 kali 10 min 7 Weber per ampere. Yang selanjutnya yaitu A, luas penampang kumparan meter persegi, yaitu L, panjang kumparan yaitu satuannya M. Berikutnya yaitu induktansi silang atau timbal balik. Jadi induktansi timbal balik dapat terjadi apabila dua kumparan didekatkan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Apabila di arus primer L1 terjadi perubahan arus pada kumparan primer, juga terjadi perubahan fluks magnetik. Tidak hanya kumparan primer, pada kumparan sekunder pun juga akan terjadi perubahan fluks magnetik. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Sebaliknya, jika pada
kumparan sekunder terjadi perubahan arus akan terjadi perubahan flux magnetik pada kumparan sekunder dan kumparan primer. Hal ini menyebabkan adanya GGL induksi pada kumparan primer sebesar sebagai berikut. Besaran GGL induksi bergantung pada laju perubahan flux magnetik atau laju perubahan arus dalam kumparan yang dirumuskan sebagai berikut. Adapun keterangannya yaitu biak M sama dengan induksi silang atau timbal balik H, satuannya H, mu 0, permeabilitas ruang hampa 4V kali 10 minus 2 Weber per ampere, N1 banyaknya lilitan kumparan 1, N2 banyaknya lilitan kumparan 2, A sama dengan luas bidang kumparan meter persegi, L panjang kumparan, satuannya M. Baik, sekian materi yang saya bawakan yaitu induktansi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Generator adalah mesin yang mampu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Generator dibagi menjadi dua, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC adalah alat yang mampu menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan rumus epsilon sama dengan epsilon max dikali sin omega T. Sedangkan generator DC adalah generator yang menghasilkan arus listrik searah. Transformator adalah alat yang mampu menaik atau menurunkan tegangan listrik. Transformator dibagi menjadi dua bagian, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi menaikkan tegangan dengan V2 lebih dari V1, N1 lebih dari N2. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang berfungsi menurunkan tegangan dengan V2 lebih kecil dari V1, N2 lebih kecil dari N1.